Oke guys, jumpa lagi di channel Ferry Suka-Suka. Kali ini Ferry memberikan tutorial untuk menampal tangki seperti motor fiction ini. Tangkinya bocor, jadi lem apa yang bagus untuk tangki-tangki yang bocor ya. Jadi rekomendasikan banget untuk lem-lem yang terbaik yang udah pernah saya coba, biar nggak rembes-rembes lagi atau terkelupas setelah dilem ya. Nah, ini saya lihatin dulu yang bagian bocor. Ini permukaan yang bocor ya. Jadi kalau sebelum melakukan penampalan di permukaan ini, kalau bisa ini diamplas dulu. Dan ini harus posisi dikeringin dulu ya. Kalau nggak dimiringin dulu motornya, biar nggak terkena cairan ya, seperti BBM ini. Kalau kita pas ngelem, usahakan tempatnya harus kering, nggak boleh basah ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, dan ini yang mau saya pakai itu lemnya, lem ini ada biru dan putih. Ini lem kawin namanya ya, tapi bukan lem campur yang seperti kita pakai biasanya umum. Seperti lem campur yang hitam putih itu bukan ya. Ini lem yang terbaik, ini disebut lem porting. Dan untuk merek yang kita pakai, dan merek yang untuk saya pakai itu merek Epo Putih ya. Nah, teman-teman bisa nyari lem ini di toko bangunan ataupun bengkel-bengkel tertentu yang menyimpan lem ini ya. Tinggal teman-teman screenshot nih nama lemnya seperti ini, bilang aja ini lem porting. Nah, ini biasanya digunakan untuk menambal-nambal seperti keramik, untuk aliran air biar nggak bocor ya. Lem ini sangat bagus untuk ketahanan panas dan lembab-lembab itu tahan ya, nggak mudah terkelupas. Jadi cara pakainya ini dicampur ya, jadi satu sesuai ukuran banyak yang mau ditampal. Kalau misalnya dikit ya kita pakainya dikit doang, jadi menyesuaikan ukuran yang bocor ya. Jadi ini tinggal dicampur, nanti dijadiin satu. Bentar saya akan campurnya dulu. Oke, ini kemasannya udah saya buka, dan yang untuk kemasan biru warna putih juga, dan warna putih ini juga warnanya putih ya. Jadi tinggal kita satuin ya, kayak gini contohnya. Saya lepasin dulu, saya ambil dikit, yang putihnya dikit, terus yang birunya juga dikit. Misalnya yang kita tampal itu halus seperti lubang tangki tadi, seperti kepala pulpen ya besarnya. Nah, jadi kalau kita giniin, seperti bikin kue guys, seperti bikin pentol juga ya. Nah, kita gini-gini. Jadi kalau udah campur merata, tinggal kita tempelin ke tangki yang bocor. Misalnya ya, ini contohnya nih, ini kan belum saya bersihin. Nah, jadi kalau udah teman-teman amplas, benar-benar udah bersih, permukaannya rata, baru tinggal kita tempelin. Ya, kita tempelin, kita ratain kayak gini. Nanti kalau udah merata, nanti biarin kering sekitar setengah sampai 1 jam, baru boleh dipakai ya. Jadi kalau udah benar kering, kita tes lagi, tekan nih permukaan ini. Kira-kira lemnya ini udah mengeras belum? Nanti lem ini bakal mengeras seperti apa ya, seperti semen, akan lengket ya. Lengketnya bagus banget, dan ini nggak akan lepas lagi. Makanya kuncinya saat mengelem, permukaan ini harus kita amplas dulu benar-benar bersih sampai rata ya. Pakai cat-cat kayak gini sampai rata dulu kita amplas. Dan posisi motor ini kita buka dulu tangkinya kalau bisa. Kalau nggak mau repot ya tinggal kita miringin, habis itu kita tempelin. Oke, jadi seperti itu. Nah, jadi saya rekomendasikan banget untuk teman-teman yang ingin mengatasi tangki yang bocor, menggunakan lem yang saya kasih lihat ini ya, Epo Putih. Ini udah sering saya pakai. Ini juga bisa dipakai untuk karburator yang bocor, yang udah keropos ya, bagian-bagian yang sensitif, yang bikin rembes minyak misalnya, itu bisa dipakai. Jadi silakan dicoba untuk teman-teman yang mengalami tangkinya bocor. Kalau misalnya lem campur yang hitam putih yang bisa dipakai itu, saya udah coba sering, itu paling tahannya 2 hari.
itu bakal bocor lagi dan kelupas. Tapi kalau lem ini saya yakin teman-teman bakal puas memakainya, karena ini sering dipakai di bengkel balap biasanya untuk remer di karburator itu ya, bagian permukaan itu nih seperti ini. Di permukaan ini kan biasa kalau udah di remer ditempelin lagi seperti ini, sama mekanik bengkel yang suka morting karbu ya, atau dikecilin bagian ukuran karbunya gitu ya, atau kegedean misalnya gitu. Nah, jadi ini sangat berguna. Dilepek-lepekin sampai rata, dibiarin kering berjam-jam, nanti baru dihalusin lagi di amplas gitu. Jadi ini banyak berguna ya. Dan ini juga bisa dipakai lemnya untuk manipul ya. Ini contohnya seperti ini. Cuma ini pengerjaannya nggak rapi kemarin, jadi ini contoh doang. Tapi ini hasilnya udah keras banget nih. Nah, jadi kalau ingin merubah manipul juga bisa menggunakan lem porti ini ya, yaitu disebut lem porting. Makanya disebut lem porting karena ini biasa dipakai untuk motor-motor balap, seperti menampal crankcase dan lain-lainnya ya. Jadi seperti itu. Oke, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel Ferry Suka-Suka dan share video ini jika teman-teman ingin membagikan ke teman-teman ya. Oke, thank you, bye-bye.